Shalom, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Guntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Guntarap. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah Peristiwa selama 1000 tahun. Dan ini adalah pembahasan yang pertama dari peristiwa selama 1000 tahun. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 2. Apakah yang terjadi selama 1000 tahun? Kita telah melihat bahwa setan dirantai dalam arti kebebasannya telah hilang. Sebab tidak ada lagi manusia yang akan dihasutnya. Kemudian dalam masa ini, Kristus bersama-sama dengan umat yang telah ditebus berada di surga. Pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Ia membawa orang-orang yang ditebusnya masuk ke surga. Ke tempat yang telah disediakannya untuk mereka. Seperti Musa dan bangsa Israel yang telah ditebus, penuh dengan perasaan bersyukur. Mereka menyanyikan lagu kelepasan mereka, nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, yang bunyinya adalah, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa, sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 15 ayat 3. Selama masa milenium ini Kristus memenuhi janjinya kepada para pemenang. Kuasa atas bangsa-bangsa, kita bisa lihat dalam Wahyu 2 ayat 26. Daniel melihat bahwa sesudah pembinasaan musuh-musuh Kristus, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang maha tinggi, sebagaimana yang tertulis dalam Daniel 7 ayat 27. Barang siapa yang dibangkitkan Kristus pada kebangkitan yang pertama akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Kita bisa lihat dalam Wahyu 20 ayat 4. Tetapi bagaimanakah dapat dikatakan orang kudus yang berada di surga memerintah sementara semua orang jahat mati? Pemerintahan mereka terdiri atas keterlibatan dalam fase penting pemerintahan Kristus, yaitu penghakiman atas orang jahat. Yohanes melihat bahwa selama milenium itu, orang-orang saleh dilibatkan dalam penghakiman. Ia melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka yang diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kita bisa lihat dalam Wahyu 20 ayat 4. Ini adalah saat penghakiman terhadap iblis dan para malaikatnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 4, Yudas 6. Ini adalah saat di mana pernyataan Paulus yang menyatakan bahwa orang saleh akan menghakimi dunia dan bahkan para malaikat juga. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Saat ini semua buku akan dibuka dan kita akan melihat betapa Tuhan itu kasih dan adil adanya. Kiranya kita tidak akan pernah melupakan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.